Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Apa kabar? Ibu berharap anak-anak ibu semua tetap dalam keadaan sehat dan masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Hari ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 5 dan ke-6. Nah, sebelum belajar, anak-anak ibu jangan lupa berdoa ya, Nak. Pembelajaran yang ke-6, perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Nah, bentuk spora itu adalah seperti biji tetapi sangat halus. Jadi, perkembangbiakannya, biji tersebut diterbangkan oleh angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke beberapa tempat dan tumbuhlah ia menjadi tumbuhan. Jadi perkembangbiakan yang terakhir itu pada tumbuhan ada yang disebut dengan spora. Untuk teksnya boleh anak-anak ibu baca sendiri di rumah ya, Nak. Yang selanjutnya, Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Coba kamu perhatikan kegiatan yang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya di sekolah. Nah, selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan ada juga dengan cara mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Nah, perkembangbiakan mencangkok ini disebut dengan perkembangbiakan buatan ya, Nak, karena dia merupakan bantuan dari manusia. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan juga menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling mudah dan murah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, perhatikan cara mencangkok tanaman berikut. Pertama-tama, siapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Nah, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, ini adalah cara mencangkok tanaman ataupun perkembangbiakan tanaman dengan cara mencangkok. Nah, teknik mencangkok banyak digunakan petani di sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, lihat gambar berikut. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang sudah dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan
di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak, semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, perkebunan keluarga Udin ini dilakukan dengan perkembangbiakannya dilakukan dengan cara mencangkok. Nah, Udin termasuk anak yang rajin karena dia membantu orang tuanya di rumah. Nah, kegiatan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan halaman 186. Ini adalah tugas kita hari ini. Jadi, apa yang akan kamu lakukan saat berada di dalam keadaan di atas? Tugasnya ada 2. Jadi, anak-anak ibu kerjakan di buku tulis menggunakan bahasamu sendiri. Tugasnya halaman 186 ya nak, yang 2, yang gambar Edo dan juga Lani. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.